Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin. Hari ini saya akan berbagi kepada teman-teman, khususnya para bidan, mengenai cara pembuatan SKP terbaru sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019 yang ditindaklanjuti dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang sasaran kinerja pegawai. Tapi sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jika video ini dianggap bermanfaat, silahkan subscribe, like, share agar channel ini bisa berkembang dan dapat membuat video selanjutnya yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Di video sebelumnya, saya telah memperlihatkan cara membuat SKP untuk para perawat dan dokter, di mana kedua video tersebut hampir sama, yang membedakan hanya butir kegiatannya saja, karena setiap jabatan profesional kesehatan itu diatur dalam Permenpan RB. Nah, khusus bidan, butir kegiatannya dalam SKP kali ini yaitu berdasarkan Permenpan RB nomor 36 tahun 2019. Oke, tanpa menunggu lama, mari kita lihat cara pembuatannya. Check it out. Ini file SKP untuk bidan ya. Di tampilan awalnya, teman-teman bisa lihat ini beberapa sheet di sini, mulai dari database sampai dengan sampul. Nah, seperti kita ketahui bahwa untuk pembuatan SKP terbaru 2021 itu ada terbagi dua ya, ada SKP PP 46 untuk Januari sampai dengan Juni, kemudian untuk Juli sampai dengan Desember menggunakan PP 30. Nah, saya akan bahas satu persatu ya. Saya masuk ke database. Nah, di database di sini silahkan isi kolom yang berwarna putih, karena yang berwarna kuning itu otomatis. Nah, ini yang berwarna kuning ya teman-teman, yang ini seperti itu. Kemudian teman-teman, ini misalkan di sini diketik namanya ya, ini lalu enter, akan muncul secara otomatis ini nomor urutnya. Oke, lalu kemudian NIP ya, udah paham ya, ketik NIP-nya, kemudian pangkat golongan, ini copy saja yang di sini yang sesuai ya teman-teman. Kemudian kabupaten kota, ketikkan di sini kabupaten atau kota di mana tempat Anda bekerja. Kemudian unit kerja itu sesuai dengan SK terakhir ya, lihat di sini. Selanjutnya tempat lahir, tanggal lahir, seks, pendidikan, itu teman-teman sudah paham ya. Lanjut, kemudian TMT jabatan disesuaikan dengan SK pengangkatan pertamanya ya. Lalu nama pejabat penilai, ini atasan pejabat penilai dan seterusnya, itu teman-teman sudah paham. Dan yang warna kuning ini secara otomatis ya teman-teman. Nah, ini khusus untuk database, silakan isi di sini, nanti nomor urutnya itu yang diketik di biodata. Kita kembali langsung ke masuk biodata. Misalkan nomor urutnya di sini nomor 1 ya teman-teman. Lalu enter. Nah, secara otomatis ada datanya di sini muncul ya. Untuk bidang terampil, nah ini ada contoh ya, banyak bidang terampil, mahir, bidang penyelia, pertama, muda dan seterusnya ya. Nah, di sini lihat jika ada data yang salah silahkan edit di database bidan. Di sini ya, klik di sini ya, masuk di sini kalau ada data yang salah. Oke. Selanjutnya kita langsung masuk ke SKP real. Nah, ini contohnya ya, kegiatan yang ada di sini itu sesuai dengan Permen 36 tahun 2009 tentang jabatan profesional bidan. Untuk bidan ahli media ini ya, kegiatannya. Selanjutnya untuk muda yang ini, kemudian untuk pertama yang ini, penyelia yang ini, kemudian mahir dan terampil. Baik, saya akan contohkan yang mana ya, yang bagus. Nah, ini bidan ahli pertama, ini kegiatannya ya teman-teman, sudah jadi semuanya seperti ini. Kemudian yang kuning ini adalah nomor urut kegiatannya, teman-teman bisa edit di sini, bisa hapus ya, atau bisa pertahankan nomor yang sesuai. Contohnya misalkan ya, ini dihapus saja teman-teman ya kegiatannya karena tidak ada. Kemudian nomor urut 1 sampai 12 ini kalau dilaksanakan dipertahankan, tapi kalau tidak, misalnya cuma 1 sampai 10 yang dilakukan, 11 12 nya ini tidak, ya dihapus ya teman-teman. Selanjutnya untuk pelayanan kesehatan anak ini dihapus yang 0 ya teman-teman. Lalu kemudian seandainya ini tidak dilakukan 21 22, yang dilakukan 23 sampai 25, hapus saja ini nomornya teman-teman ya. Lalu 23 sampai 25 ini diketik dari sini ya, 23 23, 24, 25.
lalu nomor yang di bawah ini 2425 ini hapus saja teman-teman ya. Selanjutnya untuk bagian C, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, hapus saja ini yang kosong teman-teman ya. Nah, jika ketiga-tiganya ini dilakukan ya dipertahankan nomornya, jika tidak hapus ya. Yang jelas nomor ini jangan ada selang-selingnya, harus kosong. Misalkan di sini dihapus ya, contohnya misalnya ini dihapus, tidak boleh ada kosong seperti ini, nomor ini dinaikkan ke sini ya, misalnya 33 seperti itu ya, dan 33 yang dibawa dihapus. Oke, selanjutnya untuk pelayanan kebidanan komunitas, seandainya yang ini dilakukan misalkan 3839 yang dilakukan, yang lainnya tidak dilakukan, dihapus saja ya teman-teman. Untuk pelayanan untuk mengelola pelayanan kebidanan ini dihapus saja ini yang kosong-kosong ya teman-teman, seperti itu. Lalu kemudian yang 5 ini misalkan teman-teman lakukan, ini tidak dilakukan ya, yang ini tidak dilakukan, yang 4546 ini dilakukan, diketik di sini ya 4546, lalu ini dihapus. Jika ada yang terlanjur dihapus ingin dimunculkan kembali, ketik aja nomornya kembali teman-teman ya. Selanjutnya yang ini 01 dihapus, lalu ini dipertahankan ya, karena pemberian imunisasi sekarang ini gencar-gencarnya di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya untuk pengembangan profesi, dari beberapa kegiatan di sini yang dilakukan mungkin yang ini saja ya teman-teman, 7172. Jadi semuanya dihapus sampai di sini. Lalu teman-teman ketikkan di sini 71 enter 72 seperti itu. Selanjutnya yang terakhir ini yang dilakukan misalkan cuman ini ya, Satya Lencana 10 tahun karena masa kerjanya sudah 10 tahun lebih, jadi 95. Semuanya dihapus, lalu ketikkan di sini 95. Nah, ini ada nomor ketinggalan di bawah ya, hapus lagi. Nah, ini angka kreditnya 16, ditargetkan 16,9, sedangkan kita lihat di sini untuk bidang ahli pertama 3A naik ke 3B itu butuh 50 angka kredit. Nah, selama kurang lebih 3 tahun, jadi ini dipecah menjadi per tahunnya itu kurang lebih 17. Nah, sedangkan yang diperoleh di bawah baru 16 ya, jadi masih kurang. Tambahkan saja di sini kegiatannya atau targetnya ditambah ya, contoh seperti yang ini saya contohkan ya. Misalkan ini seminarnya, ini kan targetnya 1, misalkan tambahkan menjadi 2. Nah, jumlahnya menjadi 19 ya, sudah bagus, ini sudah lebih dari 17. Sebetulnya tidak boleh kurang ya, lebih boleh. Nanti kelebihannya diperuntukkan untuk kenaikan pangkat berikutnya lagi ya. Ini sudah jadi SKP-nya. Nah, SKP selanjutnya kita masuk yang betul-betul yang ini ya, yang warna hijau ya, seperti saya katakan tadi, ini yang hijau ini untuk Januari sampai Juni sesuai dengan PP 46, dan yang hijau di sini adalah sesuai dengan PP 30 untuk Juli sampai dengan Desember. Itu teman-teman ya. Kita langsung masuk di sini, ini sudah otomatis muncul ya teman-teman. Nah, ini nomor urutnya 24 terakhir di sini juga sampai nomor urut 24 ya teman-teman. Secara otomatis yang baris yang kosong-kosong ini akan terkait di sheet SKP 46 ini ya teman-teman ya. Ini sudah jadi langsung di print ini teman-teman. Selanjutnya untuk SKP penilaian ini teman-teman klik di sini yang warna merah, lalu pilih salah satu yang ada di sini. Nah, ini akan secara otomatis muncul teman-temannya penilaian SKP PP 46 nya. Kemudian yang ini untuk memunculkannya yang dicoret-coret ini kan ada dicoret, ada yang tidak ya. Kenapa dicoret? Karena target yang 1 tahun itu dicoret menjadi setengah tahun, jadi setengahnya ya teman-teman. Blok seperti ini, lalu tekan kontrol blok lagi yang di bawah ini, tekan kontrol, jangan lepas blok ini, blok yang ini, lalu kemudian blok yang ini dan ini. Selanjutnya yang ini, lalu kemudian pilih format row height, ketikkan 16. Nah, secara otomatis akan muncul target yang dicoret, tengahnya sisa 75 teman-teman ya. Kemudian di sini angka kredit untuk realisasinya teman-teman ini sama persis ya, di sini 75, realisasinya 75. Di sini sebetulnya teman-teman harus mengetikkan secara manual ya, sesuai dengan
nilai yang diperoleh pada saat penilaian angka kredit di semester pertama. Tetapi jika teman-teman ingin contoh yang lebih simpel, saya sengaja bikinkan di sini 100% ya realisasinya. Kalau misalnya di sini diketikkan 90% lalu enter, maka ini akan berubah menjadi 90% dari sini ya. Kemudian ini angka kreditnya otomatis berubah ya teman-teman, dari sini ini 9, ini bisa 8 teman-teman. Kemudian ini ada nomor akhir ya teman-teman. Untuk memunculkan ini sini ketika nomor akhir di sini 24, ketik di sini 24, enter, maka akan secara otomatis muncul. Selanjutnya kita masuk ke perilaku ya. Nah, perilaku PP46 di sini teman-teman meminta nilai dari pimpinannya. Misalkan sudah dapat nilai, ketikkan di sini ya 84 ya, 85, 86, 87, 88. Ini contoh ya teman-teman. Nah, ini sudah jadi ya SKP PP46 nya ya. Dari sini sudah jadi ya. Selanjutnya kita masuk ke integrasi nilai. Jadi nilai yang ada di sini diintegrasikan masuk ke sini. Ini secara otomatis sudah terisi ya teman-teman. Seperti ini nilainya. Kemudian ini sasaran kinerjanya, kemudian ini perilaku kerjanya. Persis sama yang ada di sebelumnya teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman masuk ke matriks jabatan. Nah, saya jelaskan di sini matriks jabatan di sini. Ini ada dua ya. Ini ada kayak seperti tadi ini SKP real atau sheet bantuan. Ini juga menjadi sheet bantuan dari matriks jabatan 1. Kita masuk ke matriks jabatan 1 dulu ya. Seperti ini teman-temannya. Perjanjian kinerja untuk pimpinannya seperti kepala dinas kesehatan, ini di capture baru tempel di sini ya teman-teman. Ini saya kasih contoh, nanti kalau berbeda teman-teman bikin sendiri ya. Selanjutnya di sini ada sasaran strategis kepala dinas kesehatan, kemudian indikator kinerjanya di sini ya. Lalu sasaran strategis 1, 2 itu ditindaklanjuti ke saya berikan contoh di sini untuk direktur dan untuk kepala puskesmas, karena teman-teman bidan biasanya bekerja di rumah sakit atau di puskesmas. Nah, di sini saya sengaja contohkan 2 ya. Nanti teman-teman kalau aslinya bisa dihapus salah satunya, tergantung di mana teman-teman bekerja. Ini contoh ya, saya berdasarkan perjanjian kinerja ya. Selanjutnya di sini teman-teman lihat di sini ada pilih tempat kerja. Kalau misalnya teman-teman pilih di sini rumah sakit, nah ini semua akan berubah ya teman-teman, sesuai dengan tugas yang ada di rumah sakit. Selanjutnya kalau misalnya di puskesmas, nih diklik ini puskesmas ya, jangan lupa ya teman-teman. Kemudian untuk rencana kinerjanya ini sesuai dengan inti dari uraian tugas teman-teman sesuai dengan Permenpan 36 tahun 2019 seperti itu. Nah, untuk matriks jabatan yang seperti ini bantuannya teman-teman. Ini secara detail di sini akan dijelaskan ya. Nah, klik di sini yang warna merah, lalu klik sembarang saja akan muncul semua kegiatannya secara mendetail untuk semester kedua, Juli sampai dengan Desember. Ini kegiatannya disesuaikan dengan yang tadi. Kalau misalnya teman-teman memilih rumah sakit, nah kegiatannya direktur di sini muncul ya, sasaran kinerjanya. Begitupun kalau teman-teman memilih tadi di matriks jabatan yang ada di sini, misalkan ini teman-teman memilih puskesmas, maka uraian kegiatan yang ada di sini sesuai dengan uraian kegiatannya kepala puskesmas. Terus rencana kegiatannya di sini untuk semester berikutnya tetap sesuai dengan butir kegiatan yang ada di Permenpan untuk bidan ahli pertama. Nah, ini aspek indikator kinerjanya untuk kuantitas, kualitas waktu teman-teman secara otomatis akan muncul. Kemudian untuk target, kuantitasnya tetap seperti tadi teman-teman ya, kualitasnya dan waktunya sisa 6 bulan terakhir ya teman-teman, seperti itu. Selanjutnya langsung kita masuk ke rencana PP 30. Nah, rencana PP 30 ini belum muncul teman-teman. Klik di sini, lalu klik yang ini, pilih di sini. Nah, akan secara otomatis akan muncul teman-teman ya, rencana kegiatannya untuk 6 bulan untuk periode penilaian 1 Juli sampai dengan 31 Desember. Nih akan muncul teman-teman ya, seperti ini. Nah, ini langsung jadi teman-teman. Selanjutnya teman-teman masuk ke review, sama ya, diklik di sini, buka di sini, lalu klik ini, nah akan muncul review kegiatannya ya.
rencana SKP bidan ahli pertama seperti ini teman-teman. Nah, dia akan secara otomatis menyesuaikan dengan rencana kinerja yang ada. Di sini ada tambahan kolomnya untuk review ya. Ini nanti ada paratnya untuk tim penilai kinerjanya atau pimpinan langsungnya ya teman-teman. Seperti itu ya. Ini sudah jadi otomatis ya teman-teman. Selanjutnya untuk keterkaitan kegiatan juga seperti ini, klik yang merah ini, lalu klik di sini akan muncul seperti ini. Ini butir kegiatannya, ini outputnya dan angka kreditnya ya teman-teman. Nanti target yang ada di sini itu akan dinilai nanti pada saat penilaian kinerja untuk PP 30. Selanjutnya masuk ke verifikasi keterkaitan, klik lagi seperti biasa teman-teman ya. Nah, ini lembar ini disiapkan lembar verifikasi untuk tim penilai angka kredit. Nah, kalau dia merasa kinerja utama dari atasan langsungnya ada keterkaitan, nanti teman-teman dia klik di sini terkait ya. Kalau tidak terkait dia pilih tidak terkait. Anggaplah semuanya terkait teman-teman ya. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Seperti itu. Oke. Lanjut. Setelah itu langsung masuk ke penetapan SKP PP 30. Ini penetapannya ya. Sasaran kinerjanya ya. Nah, seperti itu. Teman-teman tetap memilih ini untuk memunculkan sheet yang tersembunyi, maksud kami baris yang tersembunyi ya teman-teman. Ini sudah muncul semua sasaran kinerjanya untuk periode Juli sampai Desember. Selanjutnya teman-teman masuk ke ini penilaiannya. Nah, ini perlu teman-teman perhatikan di sini penilaiannya. Seperti kita ketahui bahwa target yang ada di sini adalah setengah dari target sebelumnya seperti ini ya. Kemudian realisasinya di sini jika teman-teman 100% realisasinya maka sama dengan di sini teman-teman ya. Tetapi jika tidak teman-teman ketik di sini secara manual saja ya, sesuai dengan angka kredit yang diperoleh di semester berikutnya. Ini saya contohkan ya, sama persis ini di sini karena ini 100% ya. Kalau misalnya diketik di sini 95% enter, artinya realisasinya tidak 100%, dia menjadi 71 karena 90 ya. Terserah teman-teman mau pakai ini atau ketik manual di sini ya teman-teman. Ini sudah jadi. Nah, ini angka kredit yang diperoleh ya teman-teman untuk semester kedua. Untuk semester 1 tadi teman-teman bisa lihat ini di penilaian SKP ya. Ini ada penilaian angka kreditnya yang ini teman-teman ya. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk di penilaian perilaku. Nah, itu tadi sasaran kerjanya, sekarang perilakunya ya. Ini teman-teman dapat nilai dari sini ya, tergantung dari pelaksanaan sasaran kinerjanya tadi. Ini berpatokan dari sini ya perilakunya ya. Nanti pimpinannya akan checklist di sini ya. Ini akan secara otomatis teman-teman. Jika dan ahli pertama di sini akan otomatis ya. Standar dipersyaratkan yaitu 2 sampai 3. Kemudian di bawah standar 1 tertinggi 4. Nah, seperti ini jika di checklist ini akan menjadi 1 ya, tidak di checklist. Kalau di checklist akan menjadi 4. Begitu seterusnya untuk orientasi pelayanan. Kemudian untuk yang di samping ini ada komitmen. Lalu yang di bawah ada apa ya, kerjasama, inisiatif kerja dan kepemimpinan. Semua ada nilainya teman-teman ya. Seperti itu. Selanjutnya ini ada convert perilaku ya. Nilai yang didapatkan nanti akan di-convert ke sini ya teman-teman. Ini secara otomatis ya. Saya hanya memperlihatkan kepada teman-teman yang jelas ini secara otomatis saya sudah membuatkan rumus teman-teman ya. Misalkan di sini ini rumusnya, teman-teman saya lihat. Nah, seperti itu juga nilai yang ada di sini juga ada rumusnya, disesuaikan dengan jabatan teman-teman. Nah, begitupun juga dengan yang ini. Semua secara otomatis. Selanjutnya kita masuk ke nilai perilaku, ini sudah otomatis. Kemudian masuk ke integrasi kedua seperti ini ya. Nah, ini juga secara otomatis teman-teman tinggal langsung print ya. Ini nilai sasaran kinerjanya, kemudian ini perilakunya, kemudian ini yang dikali 70 sampai 30 ya. Ada nilai SKP-nya 70% dan nilai perilaku 30%. Ini berlaku bagi daerah yang belum menerapkan penilaian perilaku berdasarkan penilaian bawahan atau teman sejawat, seperti itu teman-teman ya.
Nah ini ide barunya 0, belum ada ide barunya, jadi di sini nilai akhirnya di sini ditambah di sini ya, sudah jadi teman-teman. Selanjutnya untuk sheet berikutnya kita masuk ke nilai akhir ya, nilai akhir capaiannya seperti ini juga sudah secara otomatis teman-teman dapatkan, tinggal di print out ya. Lalu laporan kinerja di sini teman-teman bisa lihat ini sudah jadi. Kemudian di sini nilai SKP-nya adalah nilai dari sini ya teman-teman, kita bisa lihat dari sini. Teman-teman bisa klik ini kalau untuk melihat ini sumbernya dari mana, nilai perilakunya juga seperti itu, dan ini nilai SKP-nya adalah penjumlahan dari sini ya teman-teman. Kemudian ide baru juga kopian dari sebelah, dan nilai kinerjanya 100%, ini secara otomatis. Dan total angka kreditnya yang diperoleh yaitu penjumlahan dari penilaian PP 46 dan penilaian kredit untuk PP 30. Seperti itu barangkali teman-teman ya. Nah ini sudah jadi. Nah setelah semua sheet terisi ya, setelah semua sheet terisi teman-teman kembali dulu ke sini. Saya perlihatkan bahwa yang di print itu adalah SKP untuk periode Januari sampai dengan Juni, yang SKP PP 46 ya. Ini untuk SKP-nya, ini penilaiannya, dan ini penilaian perilakunya ya teman-teman. Ini yang di print. Kemudian yang di print juga yang ini integrasi nilai ya, seperti ini ya, integrasi nilai dari PP 46 ke PP 30. Selanjutnya ini juga untuk penetapan SKP PP 30 teman-teman juga print ini ya, seperti ini sudah jadi, langsung di print teman-teman. Lalu ini juga penilaian SKP integrasi nilai kedua, yang pertama juga, yang kedua ini juga ya, yang di print. Lalu laporan kinerja, yang lainnya teman-teman tidak usah print, kecuali kalau BKD-nya minta bahwa print, misalnya ini verifikasi keterkaitannya mau di print, boleh silakan. Cuman kalau semua mau di print ini banyak sekali ya teman-teman. Ini saja, yang ini sampai dengan yang ini kurang lebih 30 sampai 40 lembar ya, seperti itu. Makanya untuk lebih mengefektifkan tidak usah di print semua, kecuali mereka minta ya. Cara printnya mudah ya teman-teman. Masih ada yang biasanya kurang tahu. Contohnya SKP-nya ini teman-teman klik di sini, ini cara printnya seperti ini teman-teman. Nah, ini ada seperti ini. Nah ada juga yang meminta modelnya, ini kan modelnya landscape ya teman-teman. Ada juga yang meminta secara potret, teman-teman bisa rubah saja nanti di sini ya. Ini ada potret, ada landscape modelnya, tergantung dari kesepakatannya di daerah masing-masing ya. Selanjutnya kalau misalkan teman-teman mau print penilaian yang ini biasanya agak ribet ya, banyak yang mempertanyakan bagaimana cara printnya Pak, kenapa ada yang kosong-kosong lembarnya, contoh ya seperti ini. Nah saya perlihatkan jika teman-teman ingin print seperti ini. Nah seperti ini ya cara printnya. Kalau ada yang lewat-lewat nanti teman-teman gunakan yang ini ya, background preview seperti itu. Kalau misalnya ada yang ini seperti ini tidak terisi, teman-teman tarik saja ini ke bawah sini ya. Nah sehingga yang ini bisa muncul pada saat di print seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya untuk penilaian perilaku ini juga sudah jadi teman-teman ya, langsung di print saja. Oh ini ada, ini apa ya, ada, saya lihat ini NA ini mungkin di tanggalnya belum di settingnya di biodata ya, ini kosong ya teman-teman. Jangan lupa ini diisi ya, tahun pembuatannya misalnya tahun 2021, kemudian untuk semester ini semester 1 ya, untuk Januari sampai dengan Juni. Lalu kita masuk ke sini, ini sudah ada tanggalnya tadi yang NA itu ya teman-teman, ini seperti itu. Nah, jadi kalau ada yang error begitu jangan panik ya, pasti ada yang belum terisi datanya seperti itu. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan dan ingin dikomentari, silakan tulis komentarnya di kolom komentar yang ada di bawah ya. Dan perlu sebelum saya akhiri, saya sampaikan kepada teman-teman bahwa SKP tahun 2021 ini masih menggunakan
dua versi ya, untuk PP 46 dan PP 30 sesuai dengan surat edaran Badan Kepegawaian Negara nomor 1 tahun 2022 tentang pembuatan SKP terbaru. Saya ingatkan kembali, jangan lupa nonton video terbaru saya sebelumnya tentang pembuatan SKP dokter dan pembuatan SKP perawat. Terima kasih, sampai jumpa.